Adik-adik yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran 10. Yesus taat kepada Allah. Nah, pertama-tama kita akan melihat kata kesetiaan atau ketaatan atau kepatuhan. Salah satu hal yang penting dalam kehidupan adalah kesetiaan. Nah, mungkin adik-adik mulai bertanya, kira-kira apa itu kesetiaan, brother? Nah, di sini kita dapat memahami kesetiaan itu sebagai taat, patuh, dan tidak mudah berpindah hati. Nah, walaupun kesetiaan ini memang sangat penting dalam kehidupan kita, tetapi faktanya bahwa tidak semua orang mampu setia, baik itu dalam hal pekerjaan, cinta, maupun perkataan. Banyak orang yang bekerja itu kemudian tidak setia. Ada pula orang yang mengatakan, aku cinta kepadamu, tetapi rupanya ia tidak setia. Makanya di dunia ini ada yang namanya perceraian atau putus, tidak saling mencintai lagi. Perkataan tidak bisa memegang janjinya. Kemarin katanya saya akan membelikanmu mainan, tapi rupanya tidak dibelikan. Nah, ini adalah godaan-godaan manusia bahwa memang dalam dunia kita saat ini manusia sangat terganggu atau tergoda untuk tidak setia. Banyak pula kita jumpai bahwa ada orang yang dengan begitu mudahnya meninggalkan agamanya dan bergabung dengan agama lain. Nah, inilah yang penting dalam pembelajaran tentang kesetiaan. Kita harus membangun kesadaran bahwa sekali saya beragama Katolik, maka seumur hidup saya akan beragama Katolik. Kalaupun saya nanti menikah, kemudian calon suami saya itu agama lain, maka sedapat mungkin saya mempertahankan agama saya, yaitu agama Katolik. Intinya adalah apapun alasannya kita harus senantiasa berusaha untuk hidup dalam agama Katolik, agama yang dari kecil kita. Nah, dapat dikatakan bahwa manusia dapat dengan mudahnya jatuh dalam kesetiaan. Manusia terlalu mudah diperdaya oleh setan yang membuat manusia menjadi malas, mudah marah, sombong, dan tidak peduli kepada sesama. Nah, pada hari ini, melalui pelajaran 10, Yesus menunjukkan kesetiaan. Bagaimana kesetiaan itu dilaksanakan dalam kehidupan. Tokoh inspirasi kita tentang kesetiaan adalah Yesus Kristus. Nah, ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus, maka kita tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi kita berbicara tentang Allah. Nah, mungkin muncul pertanyaan di benak adik-adik semua. Apakah Yesus tidak pernah mengalami godaan? Yesus kan Allah. Masa Yesus mengalami godaan? Nah, jawabannya adalah Yesus juga digoda oleh roh jahat saat berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Nanti adik-adik silahkan membacanya sendiri kisahnya seperti apa dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nah, di sana ada 3 macam godaan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, Yesus digoda dengan makanan, Yesus digoda dengan kesenangan dan kenikmatan, lalu yang ketiga, Yesus digoda dengan kekuasaan. Nah, apa yang kita dapat lihat dari sini? Bahwa dari ketiga godaan itu, rupanya Yesus tidak tergoda. Yesus mampu bertahan menghadapi godaan itu, dan roh jahat itu pun lenyap. Dengan melawan godaan itu, Yesus dapat membuktikan bahwa ia adalah Allah, dan ia datang ke dalam dunia untuk memusnahkan kejahatan yang sebelumnya menguasai dunia. Nah, untuk itu, saat ini, agar kita bisa terbebas dari kejahatan, kuasa setan, dan apapun itu yang berkaitan dengan kejahatan, maka kita harus senantiasa hidup dalam kasih bersama Yesus Kristus, sehingga rahmat Allah itu senantiasa tercurah kepada kita, sehingga kita dijauhkan dari kejahatan. Ini adalah tanda ketaatan Yesus kepada Allah.
Yesus taat kepada Allah sebagai bentuk kesetiaannya, bahwa apa yang diwartakan oleh Yesus itu adalah kebenaran dari Allah. Bagaimana kita mengimplementasikan atau merealisasikan atau melaksanakan kesetiaan itu sebagai seorang Katolik? Nah, sebagai seorang Katolik, kita semua adalah pengikut Kristus. Maka kita harus mengikuti Kristus baik dalam tindakan maupun perkataan. Kalau Yesus taat kepada Bapa, maka kita pun juga harus taat kepada Yesus. Dalam hidup kita pula, kita juga harus taat kepada orang tua kita, kepada guru, dan siapa saja yang membantu kita dalam hidup ini. Cara membangun kesetiaan kepada Allah bisa dilakukan dengan berdoa, sebab dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Allah. Dengan berdoa pula kita dapat senantiasa dinaungi oleh berkat Allah, sehingga godaan dan kejahatan tidak dapat menguasai kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini saya mengajak adik-adik untuk senantiasa hidup dalam doa. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum dan sesudah tidur, dan berdoa dimanapun dan kapanpun. Untuk apa? Agar kita senantiasa dijauhkan dari kejahatan dan kita senantiasa hidup dalam naungan Tuhan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Berkah dalam, semoga selalu sehat dan tetap semangat.